Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio IDC FM. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Mitra edisi, mari kita ikuti program acara Ruang Literasi bersama Jenius Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC sahabat IDC di agenda hari ini di Sabtu di 11 Maret 2023 di bulan Sa'ban 1444 Hijriah. Kembali di Ruang Literasi dan Salam Literasi bersama saya Uli Abdurrahman dan ada rekan saya juga biasa Mbak Irna yang menemani. Hari ini langsung kita ke narasumber tetap kita, Mas Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Mas Budi? Alhamdulillah sehat ya. Dulu ya. Baik, hari ini alhamdulillah kita kedatangan adik-adik kita dari SMA Negeri 1 Balikpapan ya. Betul. Yang insya Allah kita akan mengangkat tema yang cukup menarik yaitu sharing session Duta Baca. Karena beliau-beliau ini, mbak-mbak kita ini adalah duta baca ya. Tentunya dalam sehari berapa buku yang dibaca nanti kita akan tanya juga seberapa menariknya buku buat mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nih Mas Budi mungkin mengawali ya tentang tema kita sharing session Duta Baca. Kita kenalan dulu sama dua narasumber kita dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Ada wakil, nyebutnya satu ya, wakil satu. Iya, wakil satu Duta Baca SMA Negeri 1 Balikpapan tahun 2020. Ada Mbak Cindy Gita Royani Tommy. Iya benar. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Mbak Cindy sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Asli mana ini Mbak Cindy? Kalau asli Balikpapan, Asli lahir Balikpapan. besar ya. Lahir besar di Balikpapan ya. Benar. Baik, orang tua Balikpapan juga? Kalau orang tua pindah ke Balikpapan. Oh, pindah ke Aslinya Balikpapan. Jawa. Aslinya Jawa. Lagi dinas atau apa gitu ya? Iya benar, dinas. Dinas ya. Baik, itu tamu kita ya, narasumber kita Mbak Cindy Gita Royani Tommy ya. Nama yang bagus ya. Ini yang terakhir yang nama Tommy itu dari mana itu? Itu sebenarnya bisa dibilang marga dari kakek, karena kakek itu namanya tambah Tome, jadi nama saya dimasukin Tome juga. Oh, Tome nama bacanya iya, ya. Oh, alhamdulillah. Dan mitra edisi ada juga wakil 5 Duta Baca SMA Negeri 1 Balikpapan, Kalista Nayaka Anargia. Iya, benar. Betul ya. Akrab dipanggil Kalista. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Kalista? Alhamdulillah. Sehat Bersemangat ya? juga. Mbak Kalista duduk di kelas berapa? Saya sekarang di kelas 11 yaitu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ya. Asli Balikpapan juga? Benar, lahirnya di Balikpapan juga. Oh gitu. Cita-citanya apa Mbak? Menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat. Apa itu misalnya dokter bermanfaat juga ya buat masyarakat ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Itulah mitra edisi ya, dua tamu kita dari SMA Negeri 1 Balikpapan ya. Ada Mbak Cindy dan juga Mbak Kalista yang akan menemani kita dan kita akan bincang-bincang bagaimana sepak terjang mereka dalam dunia duta baca, begitu ya. Mungkin mengawali prolog kita ada Mas Budi dulu nih, menyampaikan sedikit ya tentang apa yang Mas Budi ketahui tentang Duta Baca sendiri. Silakan Mas Budi. Ya, makasih Mas Uli. Sebetulnya tentang Duta Baca ini saya baru tahu ya, ternyata ada salah satu sekolah di tingkat SMA itu menghadirkan Duta Baca bagi siswa-siswinya. Kalau sedikit saya amati, perpustakaan sekolah itu biasanya akan dikunjungi oleh siswa pada saat ada tugas. Nah, itu yang sering terjadi. Seharusnya perpustakaan itu adalah tempat untuk pengayaan materi di luar dari pelajaran sekolah dan juga memfasilitasi materi-materi pelajaran sekolah.
Yang diharapkan perpustakaan sekolah itu dikunjungin siswa tidak hanya pada saat ada tugas, tetapi ada habits bagi siswa untuk memang senang membaca. Waktu-waktu senggangnya dipakai untuk ke perpustakaan, tempat diskusi, kemudian tempat membuat produk. Ya, produk itu tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi produk juga dalam bentuk pemikiran atau ide. Nah, perpustakaanlah tempatnya. Mungkin dengan hadirnya duta baca yang ada di SMA Negeri 1 Balikpapan ini akan menggerakkan siswa yang ada di sekolah untuk meramaikan, istilahnya memakmurkan gitu ya Mas Yuli ya, agar perpustakaan sekolah itu banyak pengunjung dan banyak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya perpustakaan, yaitu tempat pengayaan materi. Ya, mudah-mudahan duta baca ini nanti kita dengarkan materinya apa saja, kegiatan-kegiatan mereka apa saja, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain agar menghidupkan kembali kegiatan perpustakaan. Karena memang membaca itu penting sekali bagi pelajar ya. Kalau pelajar sampai meninggalkan budaya bacanya, maka dewasanya nanti mereka akan tertinggal dari pengetahuan yang ada. Begitu mungkin sementara Mas Uli. Baik, itu pentingnya duta baca ya, dihadirkan untuk memberikan warna yang berbeda. Kalau biasa-biasa saja rasa-rasanya semangat kita jadi biasa-biasa juga ya. Dengan kehadiran duta baca paling tidak bisa mewarnai bagaimana kita bersemangat, mempunyai daya yang kuat dalam membaca, begitu ya. Apalagi membaca ini kan, kalau kita naik tangganya SD itu ini kan ada kata-kata yang bijak begitu ya. Nah, kata-kata yang bijak ini bisa kita ambil sebagai, kalau orang yang nggak suka membaca mungkin dilewatin saja gitu ya. Tapi kalau dia suka membaca, setiap tangga yang dia naiki dia membaca begitu ya. Nah, paling ini, tidak duta bacanya sebagai pemantik ya, pemantik, bagi betul, siswa-siswa lain untuk berkunjung. Baik, ke Mbak Cindy dulu ya. Mbak Cindy, cita-citanya apa Mbak Cindy? Kalau dari saya sendiri cita-citanya psikolog, Pak. Psikolog. Iya. Keinginan psikolog ya. Wah, luar biasa ya. Jadi yang banyak dibaca tentang psikolog. Kalau sejauh ini belum sih. Belum ya. Tapi insya Allah. Psikolog itu kan bisa memahami orang ya, bisa berempati, bisa, kalau berempati juga bisa membantu orang begitu ya, Mbak Cindy ya. Nah, Mbak Cindy menjadi duta baca SMA Negeri 1 Balikpapan, apa yang Mbak Cindy rasakan? Kalau saya sendiri rasanya itu ada bangga ya Pak, yang pertama. Tapi jujur ada juga rasa sedih, karena apa? Karena waktu saya menjabat sebagai duta itu waktu pandemi. Jadi saya merasa kontribusi saya kurang untuk masyarakat Semansa secara luas karena waktu itu online. Jadi sasarannya belum luas kalau misalnya untuk kegiatan offline kita gitu. Tapi secara keseluruhan tetap bangga sih Pak, karena tetap bisa bergerak melalui media-media online gitu, seperti Instagram gitu. Begitu ya. Jadi diangkat saat-saat pandemi ya? Iya betul. Saat-saat pandemi, ada kebanggaan, juga ada perasaan sedih ya? Iya. Sedihnya sampai sekarang berlanjut Mbak Cindy, enggak ya? Kayaknya ada sedikit, tapi melihat adik-adik saya itu wah seneng banget, bangga banget lihat mereka gitu. Baik. Kalau bicara tentang kegiatan dari Duta Baca ini, apa sih tupoksinya kalau kita melihat? Karena kan Duta Baca kan sebagai orang yang ditunjuk ya, mungkin mewakili Semansa ya, benar, yang menjadi figur paling tidak buat adik-adik kita yang ada di bawah, bagaimana kakak yang Duta Baca ini bisa memotivasi, bahkan memberikan inspirasi kepada mereka sehingga geliat bacanya juga semakin bersemangat. Silakan Mbak Cindy. Oke, untuk kegiatan saya biasanya bicara tentang yang online ya Pak. Boleh, silakan. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, kegiatan saya yang pertama itu adalah menggiatkan kayak publish buku-buku bacaan melalui media Instagram saya. Terus bikin video-video menarik sama teman-teman Duta Baca saya yang dulu, rekan-rekan saya. Terus juga kita aktifin media sosialnya Perpustakaan Astana Cendekia, perpustakaannya Semansa. Terus publikasi-publikasi aja sih Pak, kebanyakan di online. Terus kita juga sebenarnya sering ke perpustakaan gitu untuk diskusi-diskusi apa aja nih yang harus kita lakuin supaya orang-orang itu tetap suka untuk membaca gitu melalui media-media online gitu. Gitu sih Kak, kalau kurang lebih yang online-nya. Baik ya.
Itu yang dilakukan oleh Mbak Cindy ya. Iya. Jadi kegiatan online itu lebih terasa ya, baik di Instagram maupun di media-media sosial lainnya gitu ya Iya, Mbak ya. benar. Untuk kalau Mbak Kalista gimana Mbak? Kalau saya Mm-mm. duta bacanya ini kan offline ya. Mm-mm. Jadi lebih banyak kegiatan di sekolah seperti bazar buku. Mm-mm. Pada saat ada acara di sekolah, acara dari OSIS, kita melakukan bazar buku. Buku ini bisa aja karya dari guru-guru maupun buku yang memang populer di kalangan remaja. Selanjutnya itu ada sosialisasi. Jadi terkadang ini kita diberikan waktu untuk bersosialisasi. Yang kita lakukan, yang saya ingat ini, yang paling berkesan itu pada saat MPLS atau orientasi murid-murid baru. Jadi kita penerimaan murid baru ya. Benar. Jadi kita maba begitu. Iya, maba SMA. Maba SMA kalau maba yang universitas ada lagi ya. Ya, kita mengenalkan apa itu literasi kepada murid-murid yang baru saja lulus dari SMP. Ada juga donasi buku kepada yang dibutuhkan, juga literasi digital dan membantu perpustakaan dengan kegiatan-kegiatannya. Banyak sih, apa mau dijabarin? Iya, boleh saja. Oke. Jadi kita bisa pada saat tahun lalu, akhir tahun lalu kita memasang QR code di tanaman-tanaman SMA 1. Jadi kita punya semacam garden atau tanam seperti kebun ya. Jadi itu kita pasangi QR code. Di situ ada bahasa Latinnya, ada fungsi dari tanaman tersebut. Jadi mengetahui ya bahwa Ya. apa nama latinnya, kemudian kegunaan dari tanaman itu sendiri ya. Setelah itu ada rekomendasi buku. Kita juga memasang seperti banner melalui Instagram kita dan Instagram Perpustakaan Astana Cendekia. Kita di situ rekomendasi buku kepada kalangan remaja. Kita juga terdapat komunitas buku, yaitu Kotaku atau komunitas pencinta buku SMA 1. Ini akan dibentuk untuk anggota-anggotanya sudah terdapat nih, udah lumayan banyak menurut saya. Akan dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatannya. Baik. Banyak sekali sebenarnya kegiatannya ya. Iya. Kalau untuk Astana Cendekia itu apa itu Mbak Cindy? Untuk Astana Cendekia sendiri Itu nama ya? Iya, itu nama dari perpustakaannya Semansa. Nama dari perpustakaan Semansa adalah apa namanya? Tadi namanya Astana Cendekia. Iya. Itu jadi memang perpustakaan punya nama ya. Jadi memberikan inspirasi juga kepada siswa-siswa untuk geliat membacanya. Ini kalau Mbak Cindy melihat tadi sudah diceritakan oleh Mbak Kalista ya, bagaimana anak-anak yang baru juga diperkenalkan ya tentang literasi. Nah, kalau menurut Mbak Cindy, literasi apa sih Mbak Cindy? Kalau menurut saya literasi itu apa? Literasi kalau misalnya menurut saya itu tentang bagaimana kita mengolah bahasa literatur, termasuk menulis, membaca, dan juga mengkomunikasikannya, mempublikasikannya kepada masyarakat luas. Jadi apa yang kita literasikan, apa yang literatur yang kita gunakan itu bukan hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga untuk orang lain gitu. Begitu ya. Intinya gitu. Juga ada komunikasi ya tentunya ya. Iya. Nah, dengan literasi itu. Nah, untuk sampai kepada komunikasi yang baik, seperti apa literasinya Mbak Cindy? Kalau dari saya sendiri, biasanya kan ada tuh kayak komunitas-komunitas. Nah, itu kita mulainya dari situ, kayak misalnya saya sama duta-duta baca lainnya, atau ada juga melalui komunitas Kotaku gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang nih di era globalisasi, kita bisa melakukan komunikasi tersebut melalui media sosial gitu. Media sosial ya. Iya. Karena memang peran media sosial itu sangat vital ya sekarang ini ya. Iya, Karena di era digitalisasi di mana kita dekat sekali dengan teknologi begitu ya.
Mbak Kalista, tadi disebutkan ada komunitas ya. Ini Iya, komunitas ini benar. bergabungnya di kelas berapa ini, Mbak? Kelas 10, 11, dan 12 berbagai macam kelas ini juga boleh mengikuti dan kita terbuka untuk peluang mereka. Syarat menjadi masuk ke dalam komunitas, tadi komunitasnya apa namanya? Kotaku yaitu komunitas pencinta buku SMA 1. Kotaku. Kotaku. Kotaku ya, komunitas pencinta buku Iya. Semasa 1 ya. Iya. Baik, dan apa namanya? Tadi juga ada perpustakaan ya, Astana Cendekia gitu ya. Apalagi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tadi berkaitan dengan bazar kan offline ya. Iya, benar. Tiap tahun ada atau bagaimana ini Mbak Kalista? Kalau sebelumnya itu kan pandemi nih, dan kita ini semacam yang generasi pertama setelah adanya pandemi ya. Jadi kita sudah melakukan bazar ini 2 kali. Jadi ya mohon juga seterusnya untuk duta baca yang lain untuk diteruskan itu agar bermanfaat. Dan di Astana Cendekia ini juga bisa beli buku sebenarnya. Banyak banget buku yang bisa baru yang bisa dibeli yang bermanfaat banget. Begitu. Mbak Cindy, syarat menjadi duta baca apa Mbak Cindy? Punya kriteria tentunya ya, sehingga dia dipilih sebagai duta baca. Untuk Semansa 1 sendiri seperti apa nih? Kalau misalnya yang jelas nih untuk persyaratan menjadi duta baca pastinya mau bertanggung jawab dan mau memajukan literasi di Semansa gitu. Kalau misalnya untuk persyaratan yang lebih spesifik kayak kalau misalnya duta-duta lain kan ada kayak persyaratan tinggi badan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di duta baca ini nggak ada. Jadi intinya tuh bagaimana sih para calon duta-duta ini memang niat untuk mengembangkan literasi di Semansa gitu. Oh, luar biasa ya. Cara mengembangkan literasinya seperti apa ini bentuknya? Nah, kalau misalnya itu dikembalikan lagi ke calon-calon yang daftar nih. Kan biasanya kalau misalnya nanti daftar itu mereka biasanya akan ada tuh yang namanya proker-proker. Dan itu mereka yang bangun gitu, selain melanjutkan dari proker duta baca yang sebelumnya. Jadi bagaimana mengembangkannya itu tergantung dari duta baca yang mendaftar gitu, yang akan menjabat nantinya. Begitu. Kalau untuk di Kota Balikpapan duta baca itu ada dipilih kah Mbak Cindy? Duta baca untuk Kota Balikpapan kan kalau ini skupnya sekolah ya. Iya benar. Nah sekolah ini sampai nggak tingkatannya sampai ke kota gitu sebagai duta baca Kota Balikpapan begitu, atau memang Mbak Cindy punya cita-cita sampai sana gitu? Kalau dari saya sendiri untuk yang di Balikpapan saya masih kurang tahu infonya karena jujur saya pertama kali tahu duta baca itu waktu kelas 11 dan saya langsung bergabung. Kemudian langsung dipilih ya? Maksudnya waktu itu tetap ikut seleksi, cuman tetap alhamdulillah seleksi, waktu ya? itu keterima. Terus habis itu saya belum ada info-info tambahan tentang duta-duta lainnya kayak duta di Balikpapan dan sebagainya. Tapi saya sudah berangkat ke Amerika, jadi masih belum tahu info. Ini berangkat ke Amerika dalam rangka apa, Mbak Cindy? Oh, saya kemarin ikut program pertukaran pelajar selama kurang lebih 1 tahun. Jadi sebenarnya saya lulusnya udah tahun kemarin, cuman karena ada pertukaran pelajar ini pelajar, saya jadi masih bergabung dengan Semansa kembali. Gitu. Masya Allah ya. Luar biasa. Apa yang dipelajari di sana? Banyak banget yang pertukaran pelajaran apa memang terkait dengan bidang studi yang diambil? Oh tidak, ini pertukaran pelajar secara luas. Secara Jadi luas ya, secara universal ya. Iya benar. Artinya apa yang dipelajari di sana Mbak Cindy? Kalau yang dipelajari jelas dari semua aspek kehidupan ya, kayak sosial, agama, ekonomi, politik dan sebagainya gitu. Kita belajar gimana sih cara bersosialisasi di tengah perbedaan yang nyata gitu. Saya sebagai warga Indonesia menuju Amerika itu kan perbedaannya jelas sekali ya. Jadi belajar tentang bagaimana sih kehidupan di Amerika, bagaimana sekolah di Amerika, bagaimana kekeluargaan di sana, sosialnya bagaimana, budayanya bagaimana. Itu membekas sekali di ingatan membekas sekali di ingatannya. Kalau daily activity-nya sebagai duta baca Mbak Kalista apa? Kalau kita ada rapat nih, rapat ini setiap hari Jumat, insya Allah itu kita bahas program kerja apa yang akan kita lakukan berikutnya. Kita juga bisa terkadang bahas buku yang sedang kita pinjam di perpustakaan kota, buku ini menarik dan ya seperti itu.
Baik. Ini Mas Budi kan kita kenal bahwa Duta Baca tidak hanya tingkatan dari sekolah ya, tapi juga sampai level kota. Kemarin waktu ada acara seminar nasional yang diadakan di Kota Balikpapan, itu bahkan kok ini ada Duta Baca dari Kutai Kartanegara ya. Saya tanya Duta Bacanya Balikpapan mana gitu ya. Nah, terbentuknya duta baca yang ada di sekolah-sekolah ini memberikan inspirasi yang kuat gitu ya, bahwa ternyata sudah tingkatan SMA mereka memiliki duta baca yang siap ya. Tadi Mbak Cindy ya, apa tadi mengembangkan literasi ya? Iya, benar. Siap mengembangkan literasi, memperluas literasi ya. Iya, benar. Sehingga kedepannya tadi Mas Budi bilang juga bahwa tujuan literasi itu kan sebenarnya kalau goalnya ingin menciptakan barang dan ekonomi gitu ya. Tapi kan bagaimana geliat sehingga anak itu mampu kuat ya dengan literasi itu sehingga dia mampu survive dalam kehidupan. Tapi kalau dari kegiatan adik-adik kita, boleh saya bertanya sedikit, ada penasaran ini tentang apa yang terjadi di sekolah. Dengan aktifnya kalian ya, itu kan mengajak teman-teman untuk berkegiatan di perpustakaan. Seandainya kalian pasif nih ya, kira-kira menurut kalian teman-teman itu gimana sih di sekolahan? Apakah memang sudah ada motivasi membaca, mencari pengetahuan di perpustakaan, berkunjung, berdiskusi atau apa? Secara alami gitu, tanpa ada gerakan kalian, Mbak Cindy atau Mbak Kalista, silakan. Mungkin kalau tidak ada duta baca, untuk anak-anak sendiri, menurut saya anak SMA 1 ini lumayan aktif ke perpustakaan, meminjam buku, belajar di sana. Mereka orang-orang yang pintar menurut saya, dan mungkin dengan adanya duta baca ini kita lebih mendorong mereka, seperti anak-anak yang ada di kelas, mereka yang mungkin malas ke perpus, mungkin alasannya jauh. Kita ini mendorong dengan adanya kegiatan seperti perpustakaan kelas, itu kita adakan lomba setahun sekali. Jadi mereka ini seperti harus berliterasi untuk semua. Ya. Artinya walaupun banyak sudah yang giat literasinya bagus ya, tetapi masih ada 1-2 yang harus istilahnya didorong gitu. Dipush ya, biar semua siswa yang ada itu bisa bergerak dan berliterasi di sekolahan. Bagus juga. Iya. Kalau saya melihat tipikalnya anak SMA 1 semasa 1 ini memang mereka pintar-pintar Mas Budi ya. Ini terlihat orangnya pemikir-pemikir begitu ya Mbak Mas Cindy ya. dulu SMA mana Mas? Enggak, kalau saya SMK 1 ya, SMK 1. Tapi istri saya SMA 1, SMP 1, SMA 1. Memang tipikalnya memang orang pemikir ya. Jadi waktu lulus dari SMA 1 niatnya mau ngambil kedokteran, tapi keburu tidak diterima di Jawa, malah diterima di Unlam gitu ya. Dan memang saya lihat tipikalnya anak-anak SMA 1 ini memang cerdas-cerdas dan juga tipenya pemikir begitu ya. Betul nggak Mbak Cindy? Insya Allah. Jadi memang beda ya. Jadi memang agak sedikit miris juga kalau misalnya ada yang masuk SMA 1 tapi dia nggak mau mikir. Itu kan jadi menjadi pertanyaan gitu ya, karena teman-temannya memang pada smart semua untuk berpikir. Nah, paling tidak dia menggugah literasi dia untuk lebih kuat begitu ya. Nah, kalau dari sisi kekayaan kita nggak biasa-biasa saja, tapi kalau dari sisi literasi kita harus kaya gitu ya Mbak Cindy ya. Iya benar. Sehingga kita mampu bergaul, mampu bersinergi dengan teman-teman yang memang bisa berkolaborasi dalam bekerja sama untuk membangun sebuah tim gitu ya di sekolah. Tapi kalau saya Mas Uli, misalkan saya pelajar ya, saya nggak punya minat baca, saya masuk ke SMA 1 dengan kegiatan seperti tadi, ada komunitas, kemudian ada bazar buku, kemudian ada kegiatan-kegiatan literasi lain. Yang tadinya kita jadi malas membaca, malas berliterasi, jadi termotivasi ya dengan kegiatan tadi ya. Artinya komunitas tempat kita berada itu akan membentuk karakter kita. Nah, artinya bagus lah untuk pelajar-pelajar yang masih SMP, jika kalian ingin kuat literasinya, usahakan kalau bisa masuk di SMA 1, soalnya kalian akan merasakan aura atau atmosfer literasi di situ begitu kuat, sehingga terpacu untuk
semangat membaca dan berliterasi di perpustakaan dan lingkungan sekolah. Jadi agak minder ya kalau masuk ke sana. Mungkin awalnya minder Mas Lutfi, tapi lama-kelamaan kan terbiasa ya, karena diajak, ada pemantiknya, ada komunitasnya. Mbak Cindy, buku paling suka dibaca buku apa? Waduh, kalau pertanyaan kayak gini, bukan buku secara spesifik, tapi saya punya penulis yang saya suka buku-bukunya. Penulisnya datang dari mana, Mbak? Dari Indonesia atau dari luar negeri? Indonesia. Indonesia ya. Siapa Iya. penulisnya? Terelie. Saya paling suka series Anak Mama yang ada Amelia, Pukat, Burlian sama Eliana. Apa yang menarik di sana? Banget. Itu ceritanya itu maknanya dalam, tapi penyampaiannya itu mudah dipahami. Jadi cocok banget kalau misalnya lagi pengen santai gitu, tapi lagi pengen baca buku, tapi pengen yang santai tuh cocok banget karena makna yang disampaikan tuh dalam banget. Terus kayak latar ceritanya, setting di bukunya itu kayak bagus banget kalau menurut saya. Cerita tentang keluarga, tentang anak, tentang mama gitu. Siap. Di sesi kedua kita akan buka pertanyaan ke pendengar ya, ke Mitra IDC. Saya jadi teringat ada dosen dulu di universitas terkenal di Yogyakarta, ya, dosen kayak psikologi juga gitu ya. Tapi bukan psikologi, tapi filsafat, dosen filsafat ya. Dia menyampaikan sesuatu itu hanya dia yang pahami dan juga orang-orang yang mafhum dengan sejalan dengan dia atau mungkin mahasiswanya. Tapi kalau dia sampaikan hal itu kepada orang umum pasti blank karena tidak mempunyai literasi yang sama dengan guru filsafat tersebut. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Cindy, memahami ya secara mudah apa yang dibaca itu kan seperti Terelia itu ternyata bisa masuk ya, bisa masuk ke semua orang karena gaya bahasanya adalah gaya bahasa yang mudah untuk dipahami ya. Sehingga sampai. Kalau Mbak Kalista paling suka baca buku apa? Kalau saya fiksi sih. Oh, fiksi. Iya. Kalau sekarang saya lagi membaca buku berjudul The Last of Us. Itu buku luar negeri karya Colin Hoover. Itu menceritakan bahasa Inggris itu? Ya bahasa Inggris. Memahami seperti apa ini? Mungkin saya suka bahasa Inggris, saya ingin memahami lebih dalam. Jadi dengan membaca buku ini mungkin kalau ada beberapa kalimat yang tidak saya ketahui, saya bisa mencari artinya di online Google. Jadi saya lebih seru aja ya. Lebih seru ya. Lebih asik kan membacanya ya. Pengayaan. Kalau saya mungkin membacanya nggak ngerti-ngerti apa yang dibaca. Tapi tadi harus memahami bahasa Inggris, artinya mau belajar bahasa Inggris dan juga paham akan bahasa Inggris itu lebih memudahkan kita untuk membaca ya. Begitu ya Mbak Kalista ya. Iya benar. Baik, kita break dulu ya. Setelah break kita akan bacakan beberapa WA yang hadir menemani kita di ruang literasi, menghadirkan duta baca dari Semansa yang alhamdulillah memang geliat betul ya, geliat. Mbak Cindy yang cita-cita menjadi psikolog ya. Iya, benar. Dan kemudian Mbak Kalista yang cita-citanya ingin berguna buat semuanya gitu ya. Menjadi dokter juga berguna Mbak ya. Menjadi guru juga berguna ya. Dan banyak lagi yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Kalau bagaimana pendidikan itu bisa melahirkan orang-orang yang tidak hanya cerdas di dalam pengetahuannya, tapi juga dia menguasai mempunyai mempunyai kepribadian dan juga memahami ilmu hidup ya, ilmu hidup tadi itu ya. Iya benar. Punya keahlian sehingga dia dari sisi ekonomi bisa hidup dengan lebih baik lagi insyaallah. Iya. Kita akan kembali Mitra Edisi, kita akan bincang lagi ke Mas Budi sebagai narasumber kita dan dua tamu kita Mbak Kalista dan juga Mbak Cindy dari SMA 1 Balikpapan ya, selepas pariwara yang satu ini. Baik, alhamdulillahirabbil Mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di ruang literasi. Salam literasi dan alhamdulillah menemani kita di ruang literasi hari ini ada adik-adik kita dari Semansa Balikpapan, Duta Baca Balikpapan, karena tema yang kita angkat adalah sharing session Duta Baca ya. Ada Mbak Cindy dan juga ada Mbak Kalista ya. Mas Budi ada yang ingin disampaikan dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan di WA dan kemudian kita lanjutkan diskus kita ya. Iya, Mbak Cindy dan juga Mbak Kalista. Langsung aja Mas Budi. Langsung saja.
Baik, kita langsung ke WA yang hadir menemani Mitra Edisi, sahabat Edisi di 0877 753 15 sekian. Bismillah. Yang menjadi pertanyaan saya, ada berapa orang anggota Duta Baca yang ada di Semansa? Yang pertama. Yang kedua, program unggulan apa saja yang sangat bermanfaat bagi pengunjung dan juga pelajar di lingkungan Semansa? Monggo, siapa yang membantu? Dua-duanya juga boleh, yang bagi tugas 1 dan 2. Silakan Mbak Cindy. Oke, untuk saya sendiri, saya Sandy. Untuk angkatan saya itu Duta Baca yang pertama, Duta Baca tahun 2020. Itu saya berempat dengan rekan-rekan saya yang sekarang sudah kuliah. Tapi untuk angkatannya Kalista itu ada 6 orang. 6 orang. Bertambah ya Kalista ya? Iya, bertambah. Alhamdulillah. Berarti 10 ya? Iya, sejauh ini alhamdulillah 10. Ini maksudnya di tiap angkatan tuh ada Duta Bacanya gitu? Iya, setiap tahun itu dibuka seleksinya. Oh, setiap tahun dibuka seleksinya. Ya, untuk kelas 10, kelas 11 boleh banget ikut Duta Baca. Duta Baca. Ini ada alumni Duta Baca? Iya, Kalau ada. Mbak Cindy jadi alumni atau bagaimana? Saya Tetap masih hitungannya alumni sih, karena kan saya udah lepas masa selesai. jabatan ya istilahnya, karena sudah digantikan sama angkatannya Kalista. Oh begitu. Iya. Sekarang yang lagi move on Mbak Kalista ya. Baik, itu ya. Jadi memang setiap tingkatan beda-beda ya. Iya. Kemudian program unggulan Mbak Cindy. Ketika Mbak Cindy menjadi Duta Baca, nanti kemudian ke Kalista. Kalau program Ini unggulan, program unggulan maksudnya yang berguna buat pelajar dan lingkungan dari Semansa sendiri. Oke. Kalau untuk saya, program saya yang waktu pandemi, saya menurut saya sendiri yang paling unggul, program unggulan kami itu program berbagi melalui media sosial. Jadi saya dan duta-duta lainnya itu biasanya tiap minggu itu punya program kerja kayak publish tentang buku-buku yang sudah kita baca ke media sosial, kayak tentang sinopsisnya, kelebihannya, kekurangannya apa, dan juga bikin video-video yang menarik gitu bareng sama rekan-rekan Duta Baca lainnya gitu. Kalau untuk Kalista mungkin bisa dijelasin. Kalau untuk dari tahun saya nih, yang paling berkesan atau unggul menurut saya ini adalah kegiatan bersama perpustakaan, yaitu pelatihan pustakawan yang angkatan ketiga nih. Jadi di sini itu kita menjelaskan kepada orang-orang, kepada teman-teman kita apa sih gunanya seperti perpustakaan, dan di dalam buku di perpustakaan itu ada apa aja sih, seperti ada lidah buku dan seperti nama pengunjung yang masuk ke dalam perpustakaan itu untuk apa sih, seperti itu. Dan dengan adanya kegiatan ini diadakan lomba setelahnya. Kegiatan pelatihan pustakawan angkatan 3 ini sebenarnya yang paling seru sih, karena ini seharian. Jadi itu kita di ruangan auditorium, kita menjelaskan, kita bersama-sama memaparkan materi dan tentang perpustakaan ini dan buku-bukunya. Setelah itu kita adakan lomba pojok literasi kelas. Pojok literasi kelas. Iya. Jadi begitu ya. Setiap angkatan memang punya unggulan sendiri-sendiri ya. Iya, benar. Dengan adanya kegiatan seperti itu paling tidak bisa memberikan manfaat yang besar ya. Iya, benar. Ini kalau tadi pertanyaan berikutnya ya, ini sepertinya mirip sudah sudah dijawab tadi ya. Tapi kita mau menambahkan ini Mbak Cindy di 0822 41 3379. Yang pertama, apa yang kalian rasakan manfaatnya selama menjadi Duta Baca? Oke. Dan yang kedua, mengapa harus ada Duta Baca Mbak Cindy? Kenapa sih harus ada Duta Baca Mbak Cindy? Oke, kenapa harus ada Duta Baca? Ini pertanyaan mungkin bukan hanya dari yang menanya, mungkin dari banyak yang nanya. Kenapa harus ada Duta Baca? Kalau menurut saya, karena literasi di Indonesia itu menurut saya, bahkan menurut data-data itu juga menurun gitu. Jadi dengan adanya Duta Baca itu setidaknya para Duta Baca ini bisa membangkitkan semangat para pemuda Indonesia, seluruh warga Indonesia untuk menggiatkan gerakan literasi mereka gitu. Kalau untuk Kalista gimana nih? Iya, untuk kenapa harus ada Duta Baca itu menurut saya untuk mendorong, seperti Duta Baca sendiri itu untuk memang mendorong anak-anak SMA 1 agar lebih sering ke perpus dengan kegiatan-kegiatan perpus, seperti adanya siswa-siswi yang
paling sering ke perpus ini dapat sertifikat. Itu juga gitu. kayak iya. Ada Kalau rewardnya sering-sering datang ya. Iya, setiap 6 bulan itu ada sertifikatnya. Jadi keren banget. Ini kita mendorong anak-anak SMA 1 untuk lebih sering membaca dengan adanya buku-buku yang kita rekomendasi. Ya, seperti itu. Ini kira-kira sertifikatnya kalau udah banyak bisa diganti uang nggak? Nggak ya. Baik, begitu ya, itu manfaat ya yang dirasakan oleh Mbak Kalista. Ini ada pertanyaan di 0812 5475 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Waalaikumsalam. bagaimana cara agar kakak tidak jenuh ketika sedang membaca? Kalau saya jalan ke toko buku, saya suka tertarik untuk beli beberapa buku yang menurut saya menarik yang menarik isinya tentunya ya. Namun ketika sudah saya beli, saya tidak pernah tuntas untuk membaca sampai habis. Nah, monggo Mbak Cindy, bagaimana memberikan ilustrasi tips kepada yang bertanya ini. Oke. Kalau misalnya jenuh nih membaca. Kalau menurut saya dari awal ketika mau membeli buku itu biasanya saya baca dulu tuh sinopsisnya yang di belakang tuh kan biasanya ada tuh kayak sinopsisnya sedikit-sedikit gitu. Dari situ kita bisa lihat nih, aduh ini ceritanya cocok nggak ya sama tipe buku kesukaan saya gitu. Kalau misalnya sesuai mungkin bisa dibeli gitu. Tapi kalau misalnya udah dibeli nih terus ternyata jenuh sama buku yang dibaca, kalau menurut saya sih ambil waktu perlahan untuk menghabiskan buku itu gitu. Jadi kayak nggak dalam sekali duduk harus dihabiskan, tapi mungkin bisa kayak misal nih bukunya ada 20 bab, itu mungkin bisa dibagi kayak di waktu luang sekarang baca aja 2 bab atau 3 bab. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu senggang lagi baru dilanjutkan gitu. Jadi kayak nggak monoton harus diselesaikan dalam sekali duduk gitu. Jadi kayak ada jedanya, jadi nggak terlalu jenuh sama apa sih yang ada di dalam buku itu gitu. Itu kalau bukunya nggak sesuai ternyata yang kita buka dengan yang biasa kita baca ya. Tapi kalau misalkan biasa dibaca kan langsung satu duduk selesai gitu. Artinya kemampuan membacanya diturunkan sedikit. Yang penting buku itu selesai dibaca gitu. Kalau Mbak Kalista gimana? Kalau dari saya biar tidak jenuh itu terkadang saya membuka bukunya dan saya melihat halaman yang belum saya baca dan saya membaca seperti satu paragraf satu buku itu. Jadi kayak satu halaman. Jadi kayak seperti abis kejadian ini nanti ada seperti ini, tapi mengapa? Jadi saya lebih penasaran gitu. Jadi saya lebih tertarik untuk menghabiskan buku itu. Begitu. Ada cita-cita menjadi penulis? Iya. Iya ada ya. Ada sedikit. Sudah pernah menulis ya? Sudah sih. Sudah ya. Iya, tapi paling tidak menulis catatan pelajaran. Ya paling nggak ada diarinya gitu ya. Kalau Mbak Cindy ada keinginan menulis buku? Kalau keinginan menulis buku pernah ada, tapi kalau misalnya untuk sekarang mungkin enggak dulu karena ada fokus ke hal lain lagi gitu dari selain menulis gitu. Itu ya tips ya yang bisa diberikan, yang bisa kita ambil manfaatnya dari Mbak Cindy dan juga Mbak Kalista ya. Jadi buat kita pertanyaan di Mitra IDC ya. Berikutnya di 0812 56 80 18 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya buat Mbak Cindy, bagaimana cara menumbuhkan minat baca untuk anak tingkat SD, Mbak? Salam dari Dodik ya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasinya? Ya. Untuk anak SD nih, kalau dari saya sendiri mungkin bisa beli buku itu yang berwarna gitu. Jadi kayak lebih menarik perhatian karena untuk anak-anak SD itu kan usianya sekitar 6 atau 7 sampai belasan ya. Itu usia-usia di mana kita tuh lebih banyak tertarik sama buku tuh biasanya yang banyak warnanya gitu, banyak gambarnya. Jadi mulainya dari situ. Terus kalau bisa itu kalau dari saya sendiri cari buku yang sesuai sama anaknya itu sukanya apa gitu. Misalnya nih sukanya tentang dinosaurus gitu. Kan ada tuh buku-buku cerita tentang dinosaurus gitu ya kan. Jadi kayak mereka tuh lebih suka gitu, lebih tertarik untuk menyelesaikan bukunya itu. Jadi nanti waktu anak SD ini beranjak usianya ke dewasa, dia sudah terbiasa membaca buku. Jadi kayak perlahan-lahan gitu. Mulai dari yang disuka. Mbak Kalista mau kasih masukan juga?
Iya sih, saya punya adik di rumah? punya, tapi sudah SMP. SMP. Ya. Jadi untuk meningkatkan minat baca di SD ini menurut saya tidak jauh beda dengan Kak Cindy, yaitu dengan buku-buku bergambar dengan komik ya? Bukan komik ya? Bisa komik, Bisa bisa komik juga juga. ada buku yang ilustrasinya di tiap halaman itu kan ada tuh yang ceritanya sedikit. Mungkin itu betul. lebih menarik atraksi mereka gitu. Iya. atau dengan buku-buku yang populer seperti mungkin Harry Potter yang agak mungkin tebal untuk anak SD, tapi tidak dikit teman-teman saya yang pada saat SD yang sudah tahu pernah membaca Harry Potter walaupun sedikit gitu, tapi mereka suka tertarik dengan buku itu karena filmnya juga sudah bagus, jadi Sudah mereka bagus, ceritanya menarik juga ya. menarik. Atau buku-buku yang kayak dari Princess Disney Ya. atau dari majalah Bobo itu kan biasanya ada juga komik-komik yang bergambar. Iya. Atau dulu saya pernah membaca buku jadi ini kayak Princess Islamic gitu. Itu cuman beberapa halaman tipis tapi kayak menarik banget. Ada ilustrasinya juga dan gampang dibaca untuk anak SD. Iya betul, untuk anak SD ya. Kalau dulu saya baca majalah Bobo itu Pak Janggut ya. Karena saya baca Pak Janggut kemudian Bona gitu ya. Tapi sekarang memang masih ada majalahnya Mas. Tokonya ada, tapi majalahnya saya kurang paham. Mbak Cindy sempat menjumpai majalah Bobo ya. Iya, sempat karena juga dulu sering kok baca majalah Bobo, malah suka banget gitu Suka kayak. banget ya, karena Iya. bahasanya ya. Iya. Terus ada permainannya di kalau nggak salah di belakang majalah Bobo itu ada permainannya gitu. Jadi kayak seru banget abis baca bukunya ada permainannya. Tapi kenapa ya kalau kita baca buku itu sekali serunya sekali aja, setelah itu kalau mau baca lagi nggak seru. Jadi menunggu seri berikutnya ya. Kalau saya tuh ada komik yang saya paling suka ya, tiap yang muncul tiap sebulan 2 kali kalau tidak salah. Dan dulu penjajah korannya itu sudah paham kalau saya dicegat pasti dia tanya itu. belum ada Mas, ya, belum ada gitu. Ya sudah kalau gitu besok sampai saya datang ke rumahnya juga ditanya belum ada ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya dari sebentar ada yang bertanya. Menarik ya Mitra Edisi ya, karena memang geliat anak-anak muda itu memang harus diwajibkan untuk kuat literasinya. Karena dengan literasi ini dulu ceritanya Mbak Cindy sedikit pengalaman belajar di luar negeri ya, studi pertukaran pelajar. Apa yang Mbak Cindy rasakan ketika pertukaran belajar? Apakah merasakan bahwa ternyata anak-anak mereka yang di sana itu membacanya luar biasa, atau memang setiap hari yang dipegang buku aja atau gimana? Kalau misalnya tentang baca buku nih, itu ternyata di semua negara itu kembali ke orangnya masing-masing gitu. Karena ternyata waktu saya ke Amerika itu saya punya temen yang dia suka banget baca buku, tapi ada juga yang kayak oh ya udah gitu sama buku. Jadi kayak itu dikembalikan kepada individu masing-masing ya, personal masing-masing. Iya. Bukan dikembalikan kepada negaranya. Bukan sih kalau menurut Negara saya saya. ini negara yang bagus, jadi saya aman-aman saja ya. Bukan begitu. Baik, pertanyaan berikutnya ya dari Bapak Muhammad Rajid Asari ini yang bertanya, apa yang harus dilakukan agar literasi siswa ya semakin meningkat di sekolah? Apa gerakan literasi sekolah yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berliterasi? Apa saja kegiatan yang memungkinkan Mbak Cindy dan juga Mbak Kalista di sekolah untuk memperkuat literasi para siswa-siswanya, maksudnya para teman-temannya gitu ya. Apa saja yang menyebabkan siswa itu belum memiliki literasi baca yang baik, Mbak? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi baca, dan apa saja aktivitas yang harus terjadi ketika proses literasi itu terjadi ya? Waduh, pertanyaannya. Tapi bisa disimpulkan nanti ya. Apakah literasi selalu berkaitan dengan membaca ya? Nah, jadi berliterasi, membaca juga. Kesulitan apa saja yang dihadapi oleh siswa dalam proses literasi itu, dan bagaimana mengembangkan literasi siswa di sekolah, dan hal apa saja yang menyebabkan kemampuan siswa sekolah menjadi rendah, dan strategi apa saja yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa literasi di sekolah. Sekarang Mbak Cindy dan juga Mbak Kalista. Jadi tapi pertanyaan ini intinya udah dapat ya. Artinya siswa itu berliterasi, baik itu menghadapi tantangannya, kesulitannya, dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya,
semua open mind gitu. Silakan Mbak Cindy. Oke, jadi yang saya tangkap ada pertanyaannya ada beberapa nih. Saya jawab satu persatu dari yang kegiatan di sekolah apa sih yang bisa dilakuin gitu. Kalau misalnya dari Semansa itu ada yang namanya Jumat Literasi. Oh, Jumat Literasi. Iya, jadi khusus untuk hari Jumat saja. Khusus hari Jumat itu kayak sebelum mulai pelajaran itu biasanya ada Jumat ISBL dan salah satunya L itu literasi. Jadi setiap Jumat itu ada tema yang berbeda dan setiap siswa-siswi itu diwajibkan untuk membaca entah itu dari internet, dari buku atau dari sumber manapun. Dan nanti mereka bikin resensinya gitu, bikin rangkumannya ya, yang kemudian nanti dikumpul. Nah ini salah satu cara yang mungkin bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain untuk berapa lama durasinya literasi. itu untuk Jumat Literasi? Itu nggak terlalu lama, cuman 45 menit. Jadi 45 menit, okay. Ya, jadi mungkin untuk yang malas baca itu juga nggak terlalu susah karena 45 menit kan hitungannya nggak terlalu lama ya gitu. Terus tantangan, salah satu pertanyaan juga ada tentang tantangan gimana apa terkait literasi gitu. Kalau tantangannya sendiri, kalau yang saya rasakan itu terkait individunya gitu. Ketika seorang siswa itu memiliki rasa malas untuk berliterasi. Nah, ini merupakan tantangan bagi duta literasi. Iya, yang berat sebenarnya. Karena gimana pun kita mendorong mereka kalau misalnya belum ada kemauan dari diri sendiri itu wah itu tantangan terbesar sebenarnya untuk kita. Tapi kan untuk menjadi duta literasi kayak Mbak Kalista dan juga Mbak Cindy kan tentu ada seleksi yang dilakukan ya. Nah, siapa yang menseleksi, kemudian syarat-syarat ketentuan untuk menjadi duta literasi juga ada ya. Tadi Mbak Cindy katakan tidak perlu tinggi badan ya. Nggak perlu. Semampai gitu ya. Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa, nggak semampai itu nggak apa-apa. Semeter nggak sampai. Baik, jadi syaratnya apa untuk menjadi duta literasi? Syaratnya, syarat untuk menjadi duta baca di Semansa, seperti yang udah saya sempat bilang tadi, itu adalah memiliki rasa ingin untuk memajukan literasi di Semansa. Itu poin utamanya. Jadi kita setelah kita nanti menjadi duta baca, kita tuh memang mampu untuk mengemban tanggung jawab kita untuk mengajak siswa-siswi Semansa ini untuk memajukan literasi gitu terkait membaca, menulis dan seluruh kegiatan literasi lainnya. Jadi untuk bagaimana cara menjadi duta baca ini sebenarnya setelah ada niat seperti yang dijelaskan Kak Cindy tadi, itu kita itu ada beberapa tahapan untuk untuk guru-guru, juri-juri menilai tingkatan literasi kita nih. Jadi ada seperti resensi buku. Pada saat saya diseleksi, saya itu meresensi buku karya guru Semansa sendiri yang berjudul Rintihan Kalbu. Setelah resensi itu ada juga esai yang kita harus buat sendiri yang pada saat saya itu bertema pentingnya literasi di IKN sekarang. Dan juga vlog ini pada saat pandemi apa saja sih literasi yang kita lakukan. Juga orasi yaitu penilaian juri terhadap public speaking kita dan program kerja yang akan kita lakukan ke depannya. Itu saja sih untuk tahapan-tahapan pada saat saya seleksi duta baca. Jadi ada presentasi juga ya ke tengah-tengah siswa ya. Ini kan terkait dengan public speaking juga ya. Kalau Mbak Kalista sama Mbak Cindy belajar public speaking termasuk literasi juga ya. Yang ada yang ngajarin memang ya. Kalau misalnya untuk belajarnya, kalau dari saya sendiri saya belajarnya lebih ke mandiri sih, tapi dengan adanya duta baca ini kita jadi terbantu gitu. Jadi kita bisa saling sharing, bukan hanya dengan sesama duta baca, tapi juga dengan guru-guru pembimbing kita. Jadi kita belajar gimana sih public speaking gitu. Iya, jadi di duta baca ini menurut saya kayak meningkatkan potensi kita untuk berpublic speaking. Seperti saat ini mungkin kalau saya tidak join duta baca, saya tidak akan berpengalaman untuk ke radio IDC FM. Iya, benar. Gitu ya. Baik, siapa sih guru favorit Mbak Kalista? Waduh. Banyak ya? Ya banyak sih. Tapi mungkin guru-guru di perpus itu kayak benar-benar kayak merangkul kita untuk benar-benar kerjasama nih, kita nih keluarga gitu. Kayak jadi Bu Dewi, Bu Hijrah, Bu Siti Hajar, Bu Alif itu kayak merangkul kita. Jadi mungkin dari mereka sih
Guru favorit ya. Guru favorit ya. Setiap anak kan punya guru-guru yang bisa mengukir sejarah tinta emas di dalam hatinya gitu. Iya. Jadi tersendiri, jadi termotivasi sendiri ya Mbak Cindy ya. Iya. Mbak Cindy punya cita-cita yang tinggi juga karena ada support juga dari guru ya. Iya. Guru yang paling support Mbak Cindy siapa? Waduh, Banyak kalau juga. ditanya kayak gini banyak sih, Pak. Ayo Mbak Cindy kuliah jangan S1 saja, tapi kalau bisa profesor. Biar literasinya juga mumpuni ya. Iya, benar. Jadi setinggi apapun kuliah kita, setinggi apapun kita, kalau kita berliterasi tentu kita lebih memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan kita ya. Iya. Mampu untuk jangan sampai bahasa kita terlalu tinggi nih untuk orang-orang yang mungkin yang kita hadapi biasa aja, misalnya pedagang gitu ya. Iya. Nah, bicaralah kita, karena kita memiliki literasi yang cukup baik, tentu kita bisa berbicara dengan mereka dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Iya, benar. Kalau kita ketemu dengan mungkin dosen atau guru-guru, beda lagi bahasanya begitu ya. Mampu menempatkan di mana dia berada begitu ya. Iya, benar. Mbak Cindy, ini punya anak lagi, punya adik berapa? Adik yang kandung satu, Adik perempuan, sekarang udah kelas 3 SMP. Terus dari keluarga saya di Amerika Serikat saya punya 2. Oh, punya 2. Iya. Adik angkat itu ya? Iya, adik angkat, Adik cewek angkat dan ya? cowok. Oh, Masya Allah ya. Memang kalau begitu diangkat-angkat itu Mas Budi ya. Dulu keluarga istri saya tuh banyak sekali, saya sampai bingung waktu pertama kali menikah itu kakak angkat yang mana lagi? Ketemu dikata kakak angkat, banyak betul kakak angkat ini. Mama memang suka mengangkat anak, jadi banyak kakak angkat. Itu literasi juga. Tapi itu kalau kita bicara kembali kepada perpustakaan ya, yang memberikan warna tersendiri. Ini berapa lama Mbak Kalista kalau sehari di perpustakaan? Kalau sehari, setiap minggunya itu kan ada rapat tersendiri. Itu mungkin dari jam 11 yaitu pulang sekolah sampai jam 3, jam 2, jam 3 sih kita berkumpul. Tapi dalam seminggu itu memang cuman hari Jumat itu yang paling sering kita kunjungi perpustakaan. Tapi tidak menutup lagi kalau saya tiba-tiba malas di kelas, terus saya ingin ke perpustakaan untuk menyendiri membaca materi sekolah. Gitu. Jadi me time-nya juga ada ya. Iya. Saatnya me time ke perpustakaan gitu ya. Tapi untuk hari Jumat Jumat literasi ya Mbak Cindy ya, Iya, masih benar. sampai sekarang masih berjalan? Iya, Iya, masih masih berjalan. alhamdulillah. Baik, ini menjadi wadah ya untuk anak-anak berliterasi supaya kalau ada wadahnya kan lebih mudah ya. Kalau untuk keluar Mbak Cindy, apakah memang ada juga literasi yang ada di luar sekolah? Di luar sekolah. Kalau di luar sekolah saya nggak ada bergabung ke komunitas dan sebagainya. Tapi kegiatan yang ada yang Saya- terkait dengan literasi Ada Ada juga, karena saya sendiri kan hobi baca nih, walaupun bukan bacaan yang berat-berat, tapi kalau untuk literasi saya masih ada, entah itu mulai dari media sosial atau dari buku-buku yang saya sendiri punya gitu atau pinjam. Bacaan yang berat itu menurut Mbak Cindy yang seperti apa sih? Kalau bacaan berat menurut saya tuh Bukunya yang ditimbang. Iya, kalau ini bukunya berat betul ini. Tapi ya tadi ya, kalau Mbak Kalista, bacaan yang berat seperti apa? Kalau menurut saya itu seperti yang bahasanya belum kita familiar, seperti buku yang meningkatkan mental, kayak seperti apa ya, untuk kepercayaan diri itu mungkin bahasa-bahasanya itu kita belum terlalu familiar, jadi kayak agak berat untuk dibaca. ya, buku Tapi yang biasanya non fiksi. ya non fiksi, Non fiksi ya. pengetahuan. Atau membaca buku tata negara. Waduh, Waduh, ini waduh. berat banget, ini bicara tentang politik gitu ya. Nah, jadi kalau dikasih buku itu dalam waktu sekejap bisa tidur gitu ya. Pernah nggak tertidur Mbak Cindy baca buku? Pernah. Sering mungkin. Itu kenapa? Karena memang ngantuk atau memang Lelah. Bisa karena ngantuk, jadi kayak misal nih saya lagi baca buku lagi seru-serunya tapi udah ngantuk, itu kan jadinya kayak udah nggak apa-apa dikit lagi tapi lama-lama kayak ketiduran gitu bisa. ya? Jadi kalau tujuan Mbak Kalista baca buku itu sebenarnya apa sih? Untuk memperdalam ilmu sih. Saya juga terkadang itu kalau main HP ini kayak saya bisa scrolling Instagram, TikTok itu lama banget. Jadi kayak saya kayak ini kayak lama banget, mending saya baca buku ini, habisin buku ini. Jadi kayak untuk menambah ilmu daripada membuang waktu seperti itu. Jadi kalau
kebanyakan di HP malah membuang waktu ya. Iya. Nah, kalau memang di sekolah memang HP memang di save ya. HP boleh dibawa. Boleh dibawa ya. Oh, Karena begitu. terkadang kita juga pembelajaran ini online juga, jadi ada materi yang dikasih, kita boleh searching, kita boleh boleh sambil Searching atau ada pengumpulan tugas melalui media online juga. Baik, karena waktu juga ini ya, Mbak Cindy dan juga Mbak Kalista, sebenarnya banyak yang ingin kita diskuskan, tapi pengennya sih sampai jam 12 ya, tapi kan waktu membatasi kita gitu ya. Mungkin dari Mbak Kalista ada yang ingin disampaikan ke pendengar, ke mitra IDC, nextnya baru ke Mbak Cindy. Mungkin dari saya terima kasih ya untuk IDC FM yang telah mengundang kita di sini. Saya benar-benar terima kasih untuk pengalamannya, dan semoga dengan adanya kegiatan ini, literasi di Balikpapan ini, dengan orang-orang yang mendengarkan kayak lebih, oh iya sih, kayak main HP ini agak berbuang waktu gitu, mending baca buku. Ini kayak yang lebih bermanfaat aja berliterasi nih. Berliterasi ya, daripada main HP ya. Main lato-lato, bukan maksudnya baca gitu ya. Kalau Mbak Cindy, Kalau dari saya juga yang pertama terima kasih untuk IDC FM. Terus siap, terima kasih juga buat teman saya. Iya. Terus untuk pendengar secara luasnya, khususnya untuk yang di Semansa dan di Balikpapan, saya berharap semoga literasi di Indonesia itu terus meningkat, bukannya malah menurun, dan semoga kesadaran kita semua untuk menggiatkan literasi itu semakin tertanam dalam diri. Amin. Terakhir Mas Budi, apa yang mau disampaikan ya? Tadi sudah kita banyak discuss sama Mbak Cindy dan Mbak Kalista ya, terkait dengan bagaimana duta baca itu ya, walaupun skupnya masih dalam sekolah ya, tapi kedepannya ya diharapkan nanti menjadi duta baca kota begitu ya, kota Balikpapan sampai ke nasional, bahkan ke tingkat dunia. Sehingga mampu membawa atau mewarnai perubahan terkait dengan literasi ya. Silakan Mas Budi. Ya, makasih Mas Uli. Jadi mereka ini adik-adik kita kan tingkat SMA ya, mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu dibutuhkan kemampuan literasi yang jauh lebih tinggi lagi daripada di SMA atau SMK, karena perguruan tinggi ini sistem belajarnya mandiri. Dosen hanya menyampaikan point to point, untuk pengembangan materinya silakan mahasiswa masing-masing. Nah, kalau misalkan mahasiswa itu lemah dalam hal literasi, maka dia akan jauh tertinggal dengan teman-teman yang lain. Maka dari itu penting sekali di tingkat SMA itu benar-benar di-push, benar-benar ditekankan untuk kemampuan berliterasi. Bagus sekali apa yang mereka sampaikan. Ini ada beberapa catatan menarik yang saya simpulkan. Di antaranya kegiatan mereka ini mengajak teman-teman mereka untuk aktif berliterasi, kemudian juga mengajak beraktivitas hal yang positif di perpustakaan, terutama di Jumat literasi tadi. Kemudian juga mereka memberikan statement kepada penanya tentang bagaimana caranya menarik membaca buku. Untuk usia dini, mereka menyarankan bacalah buku-buku yang bergambar atau yang visualnya menarik sehingga tidak jenuh tadi ya. Kemudian juga kalau Mbak Kalista menyampaikan bahwa cari buku-buku yang ceritanya menarik. Dengan cerita menarik tadi, insya Allah kita bisa menyelesaikan satu buku. Kemudian juga mereka ini Mas Uli pegiat literasi yang memang sudah teruji kemampuan literasinya melalui seleksi tadi ya. Artinya kemampuan mereka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka memang pencinta buku. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya pencinta buku tapi penulis ya. Karena kalau kita membaca saja penulisnya kurang, nanti buku kita habis nih. Ya, Mbak Cindy dan Mbak Kalista semoga nanti kedepannya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan seandainya diminta jadi duta literasi kota Balikpapan atau provinsi, bagaimana siap? Insya Allah. Siap ya. Untuk generasi kita ya. Iya benar. Jangan lupa gajinya ya. Mas, itu pemancing saja ya, memantik saja. Insya Allah kliknya nggak seperti itu. Terima kasih Mbak Kalista dan juga Mbak Cindy atas kehadirannya. Salam hangat buat teman-teman Semansa, terus wabil khususnya guru-guru ya yang telah memberikan banyak manfaat kepada murid-muridnya dengan kehadiran duta baca ya. Semoga ini menjadi wasilah kita bersama untuk meningkatkan
literasi kita tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia insya Allah ya. Sekali lagi semangat selalu dan kuat selalu ya. Jangan pantang menyerah seperti yang disampaikan oleh kalau kata Pak B.J. Habibie ya. Jadi semangat itu memang tidak pernah luntur di kita, gelorakan terus sampai penghabisan kalau bisa ya, sampai semangatnya itu betul-betul yang luar biasa sehingga kalau dalam Islam itu melahirkan seorang mustahid ya, pemikir yang luar biasa yang dicintai deh tentunya untuk semua umat. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Cindy dan juga Mbak Kalista atas kehadirannya di studio kami. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Ilaliko dan kita teredisi demikian bincang-bincang kita di ruang literasi. Syukuran juga buat teredisi yang ikut bergabung di pagi hari ini. Salam literasi. Dan kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Uli Abdurrahman, Mas Budi, Mbak Kalisa dan juga Mbak Cindy undur diri dari ruang dengar mitra edisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra edisi, demikian tadi telah kita ikuti program acara Ruang Literasi bersama Jenius Balikpapan. Ikuti acaranya setiap Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Radio IDC FM 89.